waktu dan tempat, kami persilakan Bapak Pendeta Aruna untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita boleh bertemu kembali. Shalom Pak David, ada dengan keluarga, Ibu Lelen, saya lihat ada dengan keluarga. Shalom Pak Benyamin, dengan Bapak Ibu saudara sekalian, semuanya yang hadir. Saya percaya bahwa tangan Tuhan mengerjakan bagi kita perkara-perkara yang besar, karena kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini kita sudah ada di semester kedua dari 2023, sebentar lagi masuk 2024, dan terus kita tidak tahu sampai kapan, tapi Tuhan akan datang kali yang kedua. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat situasi hari ini, saya mengerti Bapak Ibu yang pernah ke Israel. Pak, saya belum pernah ke Israel. Oh, ke Israel atau tidak ada hubungannya dengan naik surga apa tidak, gitu ya. Jadi kalau ada dana, Anda mau jalan-jalan, Israel jadi tujuan pertama. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Bapak Ibu, kalau Anda pergi ke Israel, Anda akan pasti melihat di ruangan-ruangan, di pintu, itu ada mezuzah. Mezuzah itu adalah sebuah potongan besi atau kayu yang panjangnya segini, ditaruh di sebelah kanan. Jadi kalau Anda mau masuk, sebelah kanan nih, sebelah kanan. Anda mau masuk, sebelah kanan, dan itu miring ke dalam. Jadi masuknya miring. Nah, ini saya gambar saja Bapak Ibu, daripada kita melihat-lihat ya. Nah, saya gambar saja. Ini adalah pintu. Gitu. Nah, kalau Anda masuk sana, ini pintunya di sana ya. Ini pintunya. Kusen, kusen, gitu ya. Ini pintu. Nah, itu di sini. Gini, miring gini. Ya, kebanyakan orang masangnya rata, tapi kalau orang di sana miring. Itu lambang apa sih, Pak? Miring begitu, gitu ya. Di sini ada 3 huruf Yahudi, ya toh. Isinya adalah Shomer, Delatot, Israel. Tuhan adalah penjaga gerbang-gerbang Israel. Ini kalau dikatakan Shomer Delatot Israel, artinya penjaga gerbang-gerbang Israel. Shomer Delatot Israel. Israel. Itu artinya Tuhan adalah penjaga gerbang-gerbang di Israel. Bapak Ibu, kalau kita melihat hal itu, di Israel sering ada seperti itu lambang dari bahwa Tuhan itu menjaga kehidupan Anda dan kehidupan orang-orang bersama dengan Anda dalam keluarga Tuhan, dan kita semua sedang melakukan pekerjaan Tuhan hari-hari ini. Semua nama di Alkitab, apalagi nama nabi ya Bapak Ibu ya, nama nabi yang ada di Alkitab, nama orang-orang, nama laut, nama kota, nama desa, nama dusun, nama kampung, nama lembah, nama sungai, itu angka nama orang ada artinya. Nah, Nuh misalnya, kalau Anda melihat artinya apa sih? Artinya rest, gitu ya. Nuh itu kadang-kadang kalau Anda melihat dalam bahasa Ibrani, ini belum khotbah nih, ini masih cerita dulu ya, Bapak Ibu ya. Dalam bahasa Ibrani, kata Nuh itu ditulis NH, N sama H, gitu, NH. Nggak ada huruf hidup. Orang Ibrani tidak ada huruf hidup, Bapak Ibu. Huruf hidupnya cuma ada Alef sama Ain. Tapi itu aja dipakai bukan dengan huruf hidup, untuk kata yang pertama saja. Bapak Ibu, kalau Anda melihat huruf Ibrani itu NH, Nuh, gitu ya. Artinya adalah rest. Tapi Bapak Ibu, seringkali kata-kata itu diubah dan diganti, ditukar begitu oleh orang Yahudi, menghasilkan kata-kata yang baru. Misalnya Nahum, NHM, gitu. NHM itu artinya adalah penghiburan. Tetapi NHM juga bisa berarti niham. Niham, bukan nihau itu bahasa Mandarin, Bapak Ibu. Jadi niham, niham itu apa? Niham itu artinya adalah penghukuman, gitu ya. Jadi Nahum penghiburan, tapi bisa jadi niham artinya adalah penghukuman. NHM itu kalau dibaca harus melihat sebuah sukata.
Jadi kalau melihat katanya agak sulit, Bapak Ibu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu akan memberikan kepada umatnya satu perkenanan, satu rencana Tuhan supaya jemaat GBI PD Raja Wali, semua PD ada di tempat di mana Anda pun berada, rumah Tuhan dimanapun berada, menjadi satu rencana Tuhan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat dalam setiap penghukuman Tuhan, kalau Anda melihat ini, wah ini kota ini dihukum Tuhan, gitu ya. Ini ada malapetaka ini dihukum Tuhan. Dalam penghukuman Tuhan selalu ada penghiburan. Nah, konteks ini hanya dipahami oleh orang percaya. Puji nama Tuhan ya Bapak Ibu ya. Orang percaya itu begini. Kita lihat penghukuman Tuhan. Di balik penghukuman itu pasti ada penghiburan. Gitu. Orang dunia bisa melihat itu sebagai penghukuman. Orang dunia bisa sebagai sebuah malapetaka. Itu mereka. Kalau kita beda. Kita kalau melihat sebuah penghukuman, tapi di balik itu kita melihat penghiburan. Itulah identitas kita dalam Tuhan Yesus. Makanya jadi orang percaya, Bapak Ibu, menarik sekali. Jadi orang percaya itu adalah berkenan sama Tuhan. Karena Tuhan memberikan penghiburan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita membahas, Bapak Ibu, kalau Anda itu misalnya, ini kan sudah akhir zaman, Bapak Ibu. Anda harus berdoa demi keamanan tempat, negara, kota di mana Anda tinggal. Dan kita mengertilah, akhir zaman itu situasinya, kondisi dunia itu makin nggak tentu gitu ya. Ekonomi makin nggak tentu. Malapetaka akan semakin banyak terjadi. Yang dari bumi akan makin banyak terjadi, yang ke bumi akan terjadi. Jadi akhir zaman itu adalah sebuah hal yang terjadi, kondisinya menjadi awut-awutan dan semakin tidak jelas. Tetapi Bapak Ibu, kita itu adalah orang percaya. Ini PD Raja Wali ini orang percaya semua nih, pembicaranya juga orang percaya. Anda sebagai orang percaya harus tahu di mana posisi Anda, bagaimana Anda harus bekerja, bagaimana harus bertindak. Dunia kondisinya makin nggak jelas. Kadang naik, kadang turun, kadang melenceng, kadang-kadang lurus. Situasi yang ke bumi, gitu ya, ke bumi lewat meteorit atau segala macam semakin sering terjadi. Tapi yang dari bumi, gempa bumi, longsor, tsunami, gunung berapi akan semakin banyak. Nah, kalau ditanya, Pak, dalam perjalanan kita untuk menyelesaikan petugasan Tuhan, kita ini ada di muka bumi, Pak. Ada di muka bumi ya. Tentu saja kalau Tuhan memberikan malapetaka atas bumi, nah posisi kita di mana? Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat apa yang Tuhan berikan kepada orang percaya terkait dengan situasi yang terjadi di muka bumi. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita melihat gitu ya. Atas nama Nuh dulu yang pertama gitu ya. Nuh itu membangun sebuah bahtera. Dan orang hari itu nggak percaya sama dia. Dia di bukit, bangunnya di bukit. Bangun bahtera kalau di bukit. Bangun bahtera itu di pinggir pantai gitu ya, di bukit. Kemudian 100 tahun, 100 tahun dia membangun 100 tahun. Anda bisa bayangkan 100 tahun itu berapa lama, berapa panjang 100 tahun itu dibangun di sana. Waktu itu terjadi, apa sih tujuan Tuhan sebetulnya? Tuhan ingin supaya Nuh bicara kepada rekan-rekannya, kepada orang-orang, kepada teman baiknya, kepada sekelilingnya, mengenai Tuhan akan mendatangkan banjir atas muka bumi. Yang pertama Nuh ya. Tetapi walaupun dikasih tahu, orang-orang tidak mau datang. Nah, tibalah pada hari itu. Jadi Nuh sudah membangun, Nuhnya masuk, ditambah binatang yang haram dan yang halal masuk. Kan gitu ya. Anda sudah tahu jawabannya toh. Kalau binatang haram sama binatang halal masuk. Nah, ini pertanyaan mudah saja. Nggak usah dijawab, nggak keluar di ujian. Berapa jumlah binatang masing-masing yang masuk ke Bahtera Nuh? Kan gitu. Halo? Ada yang punya jawaban?
Ya, Anda kalau jawabnya sepasang salah. Salah ya Bapak Ibu, salah. Yang halal 7 pasang, yang haram sang. Gitu ya. Halal 7. Domba berapa? 7. Sapi berapa? 7. Gitu ya. Kambing berapa? 7. Gitu. Ayam 7. Gitu ya. Kalau anjing 1 pasang. Gitu ya. Babi 1 pasang. Bapak Ibu, hari ini sambil saya berkhotbah, Anda harus berterima kasih kepada Opung Nuh. Karena Nuh selama 150 hari dan lebih, dia menjaga untuk tidak makan babi. Kalau dia makan hari itu, hari ini semua tidak ada babi di muka bumi. Ini penting Bapak Ibu. Jadi harus berterima. Kalau Anda mau makan itu, Anda terima sama Tuhan dan sama Nuh gitu ya. Nuh menjaga loh. Kalau Nuh itu ngelihat ayam, nah, ayam itu ada 7 pasang, kemudian Nuh 7 pasang Bapak Ibu, itu tidak banyak untuk 150 hari. Kalau Nuh terpikat untuk makan ayam, hari ini Kentucky itu isinya vegetarian, gitu ya. Anda terima kasih sama Nuh, gitu ya. Kalau hari itu saya di sana, ya saya habiskan semua vegetarian hari ini semuanya makan. Nah, Nuh terjadi banjir. Yang terjadi pertama, Tuhan meluputkan Nuh, tetapi yang terjadi adalah Nuh kehilangan rumah tidak? Hilang. Hilang kambing, domba hilang nggak? Lembu, sapi, kijang, kuda, penter hilang semua. Anak buahnya hilang apa enggak? Bedindanya hilang apa enggak? Bujangnya hilang apa enggak? Pekerjaannya hilang apa enggak? Semua hal yang Nuh buat hilang apa enggak? Tuhan katakan, hilang semua. Hanya Nuh, istri, ditambah 3 anak, 3 menantu, 8 selamat, ditambah binatang haram, 1 pasang, binatang halal, 7 pasang, dibawa semuanya. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Posisi Anda tetap ada di mana tuh? Kalau situasi malapetaka terjadi dalam hidup Anda, di muka bumi terjadi malapetaka. Misalnya, banjir bah datang. Tuhan punya rencana yang pertama. Engkau diluputkan. Tetapi apa yang kau buat, habis semuanya. Lot, kedua, dibawa lari oleh malaikat. Lot sama kedua anaknya, istrinya jadi batu. Dibawa lari dan malaikat berkata, engkau harus keluar dari kota ini dan bersembunyi di sebuah kota kecil atau di gua. Karena kalau engkau nggak keluar dari sini, kami tidak bisa berbuat apapun sebelum kau keluar. Bapak Ibu tangkap ini baik. Kami tidak dapat berbuat apapun sebelum kau keluar. Bapak Ibu, Anda mengerti kisah Yusuf. Yusuf dibawa ke Mesir. Itu adalah sebuah konsep penyelamatan Tuhan yang terjadi. Jadi kalau dalam hidup Anda di muka bumi ini, Anda berdiri di muka bumi ini, ada banjir, Anda jangan bilang gini, Anda kemudian naik ke atap rumah, angkat tangan, Tuhan mujizat terjadi. Nah, itu banjirnya di sekeliling Anda, rumah Anda kering sendiri. Itu nggak mungkin terjadi Bapak Ibu. Kalau itu terjadi, waktu mujizat besar itu Bapak Ibu, orang bertobat. Itu. Nomor satu yang terjadi adalah kalau sesuatu datang, penghukuman dari Tuhan datang atas orang-orang. Anda tinggal sama orang-orang itu. Anda bersama sekeliling Anda dengan orang-orang itu. Apa yang terjadi? Tuhan berkata, Tuhan janji engkau akan diselamatkan. Tetapi hanya pribadi. Bapak Ibu, ini satu hal yang Anda harus dapatkan. Nah, dari kisah ini, Anda kan ngerti soal konsep pengangkatan nih. Ya, ide pengangkatan itu banyak Bapak Ibu. Ada yang premilenium, historis, situasinya historical, premilenium. Kita percaya premilenium, ada yang amilenium, ada yang postmilenium, macam-macam. Kita percaya premilenium. Premilenium itu ada yang pretribulasi, ada yang mid-tribulasi, ada yang post-tribulasi, macam-macam Bapak Ibu. Tapi yang kita yakini hari ini, ada orang yang meyakini sebagai pengangkatan pretribulasi. Idenya adalah dari ayat yang ini. Ayat yang
Tuhan katakan bahwa ini diangkat, orang-orang ditinggalkan. Baju tinggal, rumah tinggal, semuanya tinggal di muka bumi. Kita hanya diangkat pribadinya. Nah, konsep ini ada pada konsep yang pertama. Pak, kalau saya di muka bumi ini, terjadi malapetaka, saya gimana? Yang pertama Tuhan katakan, engkau akan diselamatkan. Tetapi yang ada padamu akan habis. Semuanya habis, hanya engkau saja yang diselamatkan. Ini yang pertama, baru yang pertama. Jadi ini ngeri-ngeri sedap, nih pikiran ngeri sedap. Situasi yang terjadi adalah Tuhan berkata, bisa saja hari itu engkau diselamatkan, tapi apa yang kau buat semuanya harus tinggalkan. Peristiwa Nuh mengingatkan kita tentang hal ini. Peristiwa Lot mengingatkan kita akan hal ini. Jadi Lot itu lari ke Zoar kan peristiwanya. Bapak Ibu, nggak perlu takut karena Tuhan punya rencana yang pertama ini. Nah, Bapak Ibu, ini peristiwa yang ya minimal kita bisa lari gitu ya. Nomor satu adalah kalau kita di muka bumi dengan penghukuman, engkau selamat, tapi semuanya habis. Nomor dua, ini penting nih. Ini kalau nomor dua ini penting. Karena ini paling banyak pengikutnya, gitu ya. Kalau Anda melihat dalam Mazmur 91 ayat 7, nah ini Anda pasti sudah hafal Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan menimpa. Nah, takkan menimpa. Sebab Yesus sertaku. Nomor dua, kalau Anda ada di sini, kemudian malapetaka terjadi. Tuhan menyatakan nomor dua, malapetaka hanya akan menyakiti orang fasik. Khusus daerah orang percaya akan dijaga. Gitu ya. Tidak akan mengalami itu. Peristiwanya apa? Israel di tanah Goshen di Mesir. Gitu ya. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti, di orang Israel di Goshen. Itu waktu ada tulah, gelap. Gelap, seluruhnya gelap. Bapak Ibu ngerti gelap ini karena awan. Ya. Gelap karena awan. Orang Israel pernah dikejar sama orang Mesir. Dikejar nih, lari Israel, dikejar orang Mesir. Waktu lari, depannya sudah laut. Berhenti tuh, Israel berhenti. Orang Mesir ngejar. Wah, ini bagaimana membuat supaya orang Mesir tidak ngejar? Tuhan dari depan berpindah. Tiang awan berpindah ke tengah. Dengan kegelapan yang begitu pekat, sehingga pada malam itu orang Mesir tidak bisa menghampiri orang Israel. Nah, petang di Mesir itu gelap sekali. Tapi Bapak Ibu pasti Anda bertanya, lah kalau di Mesir gelap, emangnya di tempat lain nggak gelap? Oh tidak. Karena di orang Israel tidak terjadi tulah seperti di Mesir. Enak nih ya. Nah, yang nomor dua ini, wah, ini paling enak. Gitu. Karena peristiwanya adalah pola hukuman Tuhan datang yang kena hanya orang di Mesir. Gitu. Orang Israel, wah santai-santai, duduk, wah itu ngobrol-ngobrol sambil ngopi atau pakai singkong, nah, duduknya santai, gitu. Sambil melihat malapetaka yang menimpa orang Mesir, duduk-duduk santai-santai, ketawa-ketawa melihat orang Mesir. Jadi penghukuman Tuhan bisa terjadi atas orang fasik, tetapi orang percaya diselamatkan. Nah, saya percaya dalam peristiwa ini, yang nomor dua ini, Anda paling suka, Anda paling suka. Ya, saya sukanya itu nomor dua ini, nomor dua paling suka, gitu ya. Ya siapa lagi yang nggak suka? Itu artinya adalah Tuhan melakukan pertolongan atas kita. Ya. Jadi Anda cuma akan melihat orang-orang fasik kena. Oh tidak demikian, Bapak Ibu.
Jadi peristiwa kedua ini memang bisa terjadi adalah hanya orang fasik yang kena. Kalau yang pertama, sama-sama kena semua. Tetapi khusus Anda, hanya Andanya saja ya, semuanya kena, tapi Andanya diselamatkan. Itulah konsep pengangkatan, rapture. Yang kedua. Nah, bisa terjadi adalah orang-orang fasik kena, Anda tidak kena, plus rumah Anda masih ada, gitu ya. Kambing domba Anda masih ada, kambing domba, onta, keledai, kijang, kuda, panther masih ada sama Anda itu. Anda masih bisa makan minum, Anda masih bisa semua aktivitas Anda masih jalan. Jadi daerah Israel di Goshen di Mesir, itulah daerah yang Tuhan pelihara. Tidak pernah kena tulah. Nah, jadi yang nomor 2 ini lebih enak dari nomor 1, lebih enak. Nomor 2 ini tidak kena sama sekali dan aktivitas masih jalan. Anda bisa mengatakan kepada orang-orang, wah ini orang fasik tuh kena, kasihan sekali. Anda masih bisa ngomong gitu. Nah, saya tahu orang Kristen ini mayoritas biasanya lebih suka nomor 2. Gitu ya. Yang nggak apa-apa, bisa terjadi dalam hidup Anda kok. Yang pertama bisa kejadian, kedua ini orang paling suka, ya, paling doyan. Anda mengerti bahwa peristiwa ini adalah rencana Tuhan. Yang pertama ada, yang kedua. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat, Pak, lalu nomor 3 ini gimana? Gitu ya. Nomor 3 gimana? Nomor 3, yang 2 sudah, nomor 3. Nah ini, Anda, mari kita membaca Yeremia. Anda sudah mengerti Yeremia lah. Yeremia itu hidup di masa raja-raja yang terakhir. Itu nabi yang paling banyak rajanya itu, bisa 6 sampai 7 raja. Jadi selama dia hidup, dia melihat 6 atau 7 raja. Yeremia bin Hilkiah. Bin Hilkiah ini berarti adalah anak seorang imam, Yeremia. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda membaca Yeremia, Yeremia ini sebetulnya adalah usianya masih muda sekali waktu dia Israel jatuh. Raja terakhir di Israel, raja terakhir itu pemerintahan tidak lama. Sebentar ganti, ada 7 atau 6. Nah, Yeremia bin Hilkiah ada di situ. Kalau kita membaca Yeremia, dia selalu mengatakan, Raja bertobat, kita harus tegakkan Torah lagi, kalau tidak ini dihancurkan. Dia mengatakan berulang kali kepada orang-orang di sekitar supaya bertobat. Tapi kita tahu rencana Tuhan lah, orang Israel tidak bertobat. Dan Yeremia berkali-kali sampai dia persekusi, dia dimasukkan dalam kurungan, dia dimasukkan dalam kurungan lembah, dia ditaruh di tempat penjara, dia berkali-kali seperti itu. Yeremia ini punya seorang sekretaris, namanya Baruk bin Neria. Baruk bin Neria itu adalah sekretarisnya dia. Ya, sebenarnya teman ya, tapi jabatannya lebih rendah. Sekretaris, tukang tulisnya dia. Karena Yeremia waktu masuk ke dalam kurungan, nanti yang membacakan adalah Baruk bin Neria. Setiap kali Baruk bicara sama raja, ketemu raja, kisahnya disobek, diraut sama pisau, dibuang. Jadi Yeremia ini sebetulnya dia melakukan tugas Tuhan, tetapi orang dunia melihatnya gagal. Semua perkataan dia dianggap kosong. Semua nubuatan dia sampaikan dianggap palsu. Semua apa yang dia katakan, suratnya disobek sama raja. Anda bisa lihat ini. Dan Baruk juga sama, dikejar-kejar. Dan pada saat mereka dibawa pergi ke sebuah Raja Babel masuk, maka pemimpinnya lari ke Mesir. Yeremia ya dibawa, Yeremia sama Baruk harus ikut pergi ke Mesir. Dan Yeremia ini meninggalnya di Mesir. Meninggal di Mesir di usia yang sudah cukup tua. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat peristiwa Yeremia ini, dia nginjil,
dianggap gagal. Dia bicara kebenaran, dianggap palsu. Teman baiknya, akhirnya ia juga dianggap gagal. Mereka berdua dipaksa pergi ke Mesir dan meninggal di Mesir. Sekarang pertanyaannya, Yeremia gagal apa tidak? Kan gitu ya. Kalau kita orang Kristen pasti bilang tidak. Orang dunia bilang gagal, kita bilang tidak gagal. Nah, lalu gimana tuh? Yang nomor 3. Kalau ada penghukuman Tuhan datang sama kita, yang nomor 3, Anda mungkin ikut dalam penghukuman tersebut. Nah, aduh Pak, nggak enak. Anda nggak bisa milih, Bapak Ibu. Anda nggak bisa milih. Saya nggak bisa milih juga. Itu Anda ikut dalam penghukuman tersebut. Yeremia dimasukkan dalam penjara, mungkin Anda juga di sana. Yeremia dimasukkan ke dalam penistaan, mungkin Anda di sana. Yeremia meninggal, mungkin Anda di sana. Orang dunia mengatakan, Kristen gagal hidupnya. Tetapi ingat, Yeremia tidak gagal. Kalau saya tanya, Yeremia itu berhasilnya berapa banyak? Oh, tidak ada yang berhasil. Yeremia tidak ada yang berhasil. Dari khotbah-khotbahnya tidak berhasil, dari penginjilannya tidak berhasil, dari semua kata-katanya tidak berhasil, dari kehidupannya dia meninggal tidak berhasil. Tapi itu kata orang dunia. Di mata Tuhan Yeremia berhasil. Nah, Bapak Ibu, Anda mau yang mana kan gitu? Wah, yang paling enak mah nomor 2 tuh ya, nomor 2 paling enak. Jangan nomor 3, nomor 1 masih oke lah, nomor 2 lah saya pilih. Masalahnya begini Bapak Ibu. Ini cerita kita tidak bisa memilih. Nah ini, tidak bisa memilih. Anda bisa minta, tetapi Anda nggak bisa menentukan. Misalnya dalam kehidupan Anda selama hidup pasti pernah dapat malapetaka. Pasti pernah, gitu, pasti pernah. Yang pertama, ada yang tipenya seperti nomor 1. Ada tuh. Cuma Anda yang selamat. Gitu. Naik mobil, wah, tiba-tiba kejadian satu peristiwa. Anda teriak, Yesus! Anda keluar dari mobil. Mobilnya dihantam. Semobil misalnya meninggal. Anda selamat. Ya, itu nomor 1 itu. Atau nomor 2, kejadian menimpa di sebelah sana, di rumah Anda, di tempat Anda, santai-santai aja gitu ya. Nah, atau nomor 3, ya Anda kena di situ. Orang bilang, wah gagal, gagal. Tetapi kita harus ingat, kita ini membawa pesan sorgawi. Anda adalah anak Tuhan. Anda hidup karena Tuhan Yesus. Dan Tuhan, maaf, Tuhan mengatakan, engkau berhasil karena engkau mengikut aku. Bapak Ibu, 1, 2, dan 3. Kalau Anda suruh milih, pasti nomor 3 nggak dipilih lah. Nggak ada yang milih. Nomor 2 paling banyak, semuanya milih nomor 2, nomor 3 nggak dipilih. Tapi masalahnya, Tuhan tidak memberikan pilihan. Tuhan yang menjaga kehidupan Anda. Tuhan yang menjaga seluruh kehidupan yang pelayanan yang Tuhan maksudkan, dan engkau dan saya termasuk di dalamnya. Bapak Ibu, dari hal ini, dari 3 hal ini ya, 3 hal yang terjadi dalam hidup kita, Anda dan saya bisa berkata, oh kalau gitu, cara seorang itu wafat tidak ada hubungannya dengan rohani seseorang. Jawabannya, iya, betul. Bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi cara seseorang wafat tidak ada hubungannya dengan rohani seseorang. Kalau Anda mengatakan, wah, kalau itu meninggalnya sampai begitu mah, wah, kurang mantep nih imannya, saya mau katakan, Anda tolong katakan Tuhan Yesus plus rasul-rasulnya bagaimana? Anda harus mengerti, rasul-rasul itu matinya, wah, mereka minta pakai cara yang paling mengerikan kok.
Dibunuh, semuanya dibunuh. Matinya dibunuh semuanya. Kecuali Yohanes. Matinya tua. Tapi yang mati meninggalnya paling enak Yohanes. Tapi yang paling berat dia digoreng di minyak panas. Nah, itu sama aja tuh, sama aja. Nah, itu Yohanes. Bapak Ibu, cara wafat tidak hubungannya dengan kerohanian seseorang. Bagi seorang Kristen, meninggal atau cara mengakhiri segala sesuatu itu tergantung Tuhan. Orang tidak bisa mengatakan dia begini, begini, begini karena Tuhan Yesus sudah mengambil cara yang paling hina untuk cara meninggal. Kita dinilai dari cara kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, Tuhan mengatakan, baiklah kita hari ini melakukan bagian kita seperti yang Tuhan mau. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu. Ini sebelum pandemi ya. Anda pasti ingat yang namanya pesawat jatuh, ya. Pesawat jatuh di satu kota provinsi. Wah, itu rame itu waktu itu. Wah, dan ramenya itu sebelum ibadah. Sebelum ibadah rame itu, sebelum ibadah rame. Nah, waktu rame begitu, kemudian ada perkataan-perkataan yang cenderung mendiskreditkan, gitu ya. Karena waktu yang meninggal tuh ada saudaranya meninggal orang gereja juga, gitu ya, rame, gitu ya. Nah, kebetulan saya datang khotbah, gitu khotbah, dan mereka bertanya sama saya, bagaimana Pak meninggalnya itu yang di pesawat terbang itu? Kok tragis sekali Pak sampai di dalam pesawat terbang? Saya mau katakan, cara orang Kristen meninggal tidak ada hubungannya sama kerohanian. Anda boleh minta sama Tuhan, tetapi orang Kristen yang dinilai adalah hidupnya di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Hidupnya di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan akan memberkati. Kalau pola meninggalnya, waduh, kalau pakai pedang jelek lah, rasul-rasul bagaimana? Kalau disalib, zaman dulu disalib itu yang paling jelek, Bapak Ibu. Nah, Tuhan Yesus bagaimana? Paulus dipenggal, dan Thomas ditombak di Kerala, Filipus mati, gitu ya. Andreas dipecah sama kuda badannya, Petrus dicungkir balik ke bawah, Yakobus dipenggal. Bapak Ibu, pola meninggal adalah suatu hal yang kita nggak bisa pilih. Itu adalah sebuah kedaulatan Tuhan. Tuhan mengatakan, bagi orang percaya, sebuah konteks yang disebut penghukuman bagi orang dunia adalah penghiburan bagi orang Kristen. Nah, kita diminta hari ini untuk pergi sedapat mungkin bicara mengenai kebaikan Tuhan Yesus kepada satu orang, minimal loh Bapak Ibu, selama kita hidup minimal satu orang. Kita membina satu orang, dan kita memuliakan Tuhan dengan satu orang ini diajar mengenai kehidupan mengenal Tuhan Yesus. Tuhan katakan, pola penghukuman yang Tuhan berikan bagi orang fasik adalah penghiburan orang percaya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, kita terus akan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan mengatakan, entah engkau seperti Nuh, diluputkan semuanya, diluputkan hanya orangnya saja, tapi semuanya kena, atau Anda dapat yang nomor 2, engkau akan diluputkan, Anda dan aktivitas hidup Anda tidak akan kena, gitu ya. Atau yang nomor 3, engkau ikut dalam kesusahan itu seperti Yeremia. Saya mengerti Yeremia ini adalah nabi yang namanya disebut oleh Tuhan Yesus tuh. Dalam Matius 16, Anda mengerti waktu Tuhan bertanya sama Petrus, menurut engkau siapa anak manusia itu, kan gitu kan? Ya ada yang bilang, oh ya engkau itu adalah Elia, gitu Elia. Ada yang bilang engkau itu Yohanes Pembaptis, kan ya. Ada yang mengatakan engkau itu adalah Yeremia. Ini disebutkan. Jadi ada Elia, ada Yohanes Pembaptis, ada Yeremia. Elia
naik ke surga, naik surga. Oh, ini orang paling seneng nih diangkat. Wah, hidup-hidup diangkat gitu. Halo, naik ke atas di kereta kuda berapi loh. Yohanes Pembaptis, wah, dipotong kepalanya sama Herodes. Yeremia mati di Mesir. Pada milih yang Elia, oh, Anda nggak bisa milih. 3 nama ini diberikan kepada Anda. Dan Yeremia itu namanya dikenal sebagai nabi yang bicara kepada umat Tuhan mengenai pertobatan di waktu akhir. Yeremia menyelesaikan tugasnya dengan benar. Yeremia membawa pesan Tuhan. Di ratapan itu adalah tulisan Yeremia, ya, yang nulis adalah Baruk bin Neria. Dia bicara mengenai kejadian yang menimpa orang Israel kalau tidak bertobat. Dan 3 nama itu disebutkan oleh murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul disebutkan, dan Tuhan berkata, tapi menurut engkau sendiri, aku ini siapa? Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Saya udah sering cerita sama Bapak Ibu. Jadi kalau saya, ini bakal jadi pertanyaan nanti. Ini Bapak Ibu, kalau saya ini kan punya anak perempuan 1. Kalau ada yang mau sama anak saya, ada pertanyaannya. Eh, kalau datang ke rumah saya, kan anaknya, malam Om, ya malam, duduk, duduk, duduk. Saya bilang sama anak saya yang perempuan, masuk, naik. Anaknya ditinggal sendiri sama saya. Saya mau wawancara, atau wawancara kan penting toh Bapak Ibu, wawancara dulu. Wawancara, namanya siapa gitu. Udah, orang tuanya siapa? Oh, saya kenal ya gini. Nah, oh mau tanya gitu ya. Itu itu pertanyaan dasar sudah harus lewat dulu, udah lewat, lewat. Pertanyaan berikutnya ini yang advance ya Bapak Ibu ya, yang dasar saya nggak akan ngomongin. Yang berikutnya, menurut kamu Tuhan Yesus itu siapa? Itu penting gitu. Ya, kalau dia bilang, oh nabi, sudah, pulang. Oh, sampai orang nabi ya pulang. Kalau dia bilang, oh Tuhan, ya benar, Tuhan benar nggak salah, Tuhan itu benar. Tapi nggak pas buat kami. Ya udah temenan aja lah, temenan jangan dulu, temenan dulu. Tuhan teman dulu toh. Ya, yang ngomong Tuhan, ya gini, iblis yang ngomong Yesus Tuhan kok, dan dia percaya Yesus Tuhan. Jadi kalau Tuhan ya belum saatnya. Gitu ya. Saya tanya, menurut kamu Yesus itu siapa? Kalau dia berkata, Om, Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Wah, ini kan berarti sudah sesuai dengan dengan firman Tuhan toh. Sesuai firman Tuhan. Wah, ini sudah positif. Tapi Anda harus ngerti Bapak Ibu, ini pilihan saya. Saya juga belum ngelepas itu. Loh, anak cuma 1 loh, belum lepas toh. Anak cuma 1 ya nggak lepas toh. Ada tambahan kalau dia ngomong gini, Om, Yesus adalah Tuhan Raja yang hidup. Dia mati, kemudian masuk dalam kubur, dan pada hari 3 dia bangkit kembali untuk menebus Om dan saya dan naik surga. Dia adalah firman Allah yang hidup. Wah, itu mantap Bapak Ibu. Langsung hari itu saya pergi ke PD Raja Wali, tumpangkan tangan, nikahkan saja. Tapi pertanyaan ini adalah nggak saya tanyakan lagi karena sudah bocor di sini Bapak Ibu. Jadi ini sudah nggak ditanyakan lagi. Tapi pertanyaan itu adalah pertanyaan yang baik sekali Bapak Ibu. Kalau kita melihat kepada firman Tuhan, Tuhan punya rencana yang besar, gitu ya. Jadi Yeremia ini bagi banyak orang dia merupakan orang yang gagal, tapi tidak bagi kerajaan sorga. Jadi baik Anda hidup Andanya sendiri, yang lain lewat, atau Anda hidup bersama dengan aktivitas Anda, atau Anda masuk dalam pengumuman itu, kita tetap harus menyelesaikan amanat agung. Itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berkumpul hari ini supaya kita punya kekuatan menjadikan amanat agung sebagai bagian hidup kita dan kita melakukannya dengan hati-hati, dengan setia, dan biarlah Tuhan yang memberkati Anda sekalian. Kita berdoa. Bapa di sorga, anugerah-Mu limpah lebih dari cukup,
yang membuat kami boleh mengerti, kami boleh memahami, kami akan pergi melakukan pekerjaan Tuhan, dan inilah yang akan kami terima, penghiburan demi penghiburan, karena Engkaulah yang menjaga pintu-pintu gerbang di rumah kami, di tempat kami hidup. Kami tidak akan terlewatkan, karena kami melakukan pekerjaan Tuhan, dan Engkau yang memberkati. Pujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.